Rabbil alamin hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Jemaah sekalian yang sama dimuliakan Allah SWT, yang senantiasa mendapatkan keridhaan darinya, rahmat dan berkah darinya, kita bersyukur, kita bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat. Niat kita mempelajari hakikat segala sesuatu. Hakikat manusia ada pada jiwanya, pikirannya. Kalau manusia tidak menggunakan pikirannya dengan benar, maka manusia telah keluar dari esensi kemanusiaannya. Apabila manusia keluar dari esensi kemanusiaannya, maka yang tersisa adalah sifat-sifat hewaniannya saja, yaitu makan, minum, dan semacamnya. Oleh sebab itulah kita bersyukur dan kita senantiasa menyambungkan diri kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga keluarganya suci, karena mereka adalah merupakan contoh-contoh manusia paripurna, manusia sempurna, insan kamil, yang telah berhasil meninggalkan seluruh sifat-sifat hewaniahnya, telah meninggalkan seluruh bawaan-bawaan hewaniahnya di dalam jiwanya, yaitu tidak pernah lagi berpikir tentang hal-hal yang sifatnya dangkal, yang sifatnya sesaat. Pemikiran mereka selalu bersifat hakikat, dan kita belajar hikmah dalam rangka juga berusaha menjadi seperti mereka. Karena tujuan agama datang adalah agar kita juga mencapai derajat hikmah. Beberapa kali Allah menyebutkan dalam Al-Quran bahwa para nabi dan rasul datang mengajarkan kita tentang ayat-ayatnya di alam semesta, lalu kemudian mengajari kita mensucikan jiwa kita, lalu kemudian mengajarkan kita kitab suci, dan terakhir adalah hikmah. Kita sekarang belajar Bidayatul Hikmah atau Syarah Bidayatul Hikmah, dan pada pertemuan terakhir kita sudah sampai di halaman 64 atau 65. Kita masuk ke screen untuk melihat kembali pelajaran hikmah kita, buku hikmah kita. Ini. Jadi terakhir kita sampai di halaman 65. Ya, di terakhir. 63 ternyata. Jadi kemarin tanggal 25 September. Jadi kita sampai di halaman 63. Jadi kita kalau sebelumnya membuktikan tentang tentang univokalitas, keunivokalan daripada wujud, kata wujud. Sekarang kita membuktikan bahwa wujud dan kuiditas berbeda. Jadi wujud dan kuiditas berbeda. Kuiditas adalah sesuatu yang bisa kita bayangkan, sedangkan wujud ya tak terbayangkan. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang apakah wujud dan kuiditas itu benar-benar berbeda atau tidak. Nah, kita sudah sampai pada berbagai macam penjelasan-penjelasan sebelumnya. Kita sudah lihat misalnya ini tentang bukti-bukti, kita sudah berbicara tentang premis-premis. Ini penjelasan tentang premis pertama atau premis awal. Kemudian kita sekarang berbicara juga tentang masih berbicara tentang premis pertama, dan sekarang kita akan masuk pada bukti ketiga. Jadi kita selesai, kita ulangi kembali dari sini dengan jelasnya. Pendahuluan pertama maksudnya premis pertama dapat dikatakan atau disimpulkan bahwa melekatkan, mempredikatkan wujud kepada kuiditas. Seperti kalau kita katakan meja, walaupun kita menyebut meja, seharusnya ada di belakangnya kata ada, meja ada. Karena tidak mungkin kita bicara meja kalau mejanya tidak ada. Jadi meja ada, meja itu wujud. Mempredikatkan wujud kepada kuiditas. Jadi bisa dijelaskan bahwa berdasarkan premis pertama yang telah kita bicarakan di sini, ini pendahuluan pertama, premis pertama,
Maka dapat disimpulkan bahwa mempredikasikan wujud atau ada, ingat kalau kita bicara wujud berarti maksudnya ada. Kita menggunakannya secara berganti-gantian karena supaya kita ngerti wujud ini bahasa Arabnya, ada bahasa Melayunya, bahasa Inggrisnya existence. Jadi mempredikasikan wujud atau ada terhadap kuiditas dan penetapan wujud untuk kuiditas. Jadi penetapan wujud untuk kuiditas, bahwa wujud itu adalah sama dengan kuiditas, memerlukan dalil dan argumentasi. Ini merupakan bukti nyata bahwa wujud, jadi ini yang selalu disimpulkan, wujud itu tidak identik, tidak sama, atau bukan bagian dari kuiditas. Jadi walaupun di alam luar susah kita membedakan mana kuiditas dan mana wujud, tetapi di akal pikiran kita duanya bisa dipisahkan. Jadi ulangi lagi Bapak sekalian, di luar kita melihat meja, ya meja tok saja. Kita melihat misalnya sapi tok saja. Kita melihat onta tok saja. Kita melihat misalnya pesawat tok saja. Ya, padahal sebetulnya di situ ada unsur yang menyatu jadi satu, yaitu pesawatnya dan keberadaan pesawat itu, adanya. Seperti mana kalau kita lihat benda di luar, kita melihat misalnya botol, kita seakan-akan melihat botol saja. Padahal sebetulnya pada saat kita melihat botol, di situ juga ada dua yang bergabung jadi satu, yaitu ada bendanya, materinya, dan ada bentuknya. Yang kita sebut botol itu bentuknya. Bendanya adalah kaca, gelas. Di kaca yang berbentuk botol. Jadi botol itu sebetulnya bentuk. Kita melihat misalnya pesawat, itu pesawat bentuk. Materialnya apa? Materialnya adalah aluminium atau logam. Nah, jadi kita melihat kapal laut, itu adalah besi, logam. Bentuknya kapal laut. Jadi ketika kita melihat kapal laut, kita melihat materi, benda, dan sekaligus bentuk. Dan di alam luar, bentuk materi ini tak pernah berpisah dengan bentuk. Padahal bentuk bukan materi. Lalu di mana bisa dipisahkan? Yaitu di pikiran kita. Bentuknya kita bisa ambil dan pindahkan ke tempat lain. Contohnya saya misalnya bentuk botol. Bentuknya kita ambil dalam pikiran kita, sedangkan materinya, botolnya dalam materi botolnya yaitu kaca, tidak bisa masuk dalam pikiran kita. Karena bentuknya diambil oleh pikiran kita, maka kemudian bentuk ini bisa dipindahkan ke tempat lain. Kita bisa menempatkan bentuk botol pada batu, sehingga lahirlah batu berbentuk botol. Kita bisa letakkan pada plastik, botol berbentuk plastik berbentuk botol, begitu. Nah, hal yang sama terjadi pada wujud dan kuiditas. Jadi kuiditas dan wujud. Karena kelihatannya satu, bagi orang-orang yang tidak berpikiran mendalam, disangkanya itu juga. Padahal ternyata di sana ada dua hal, ada dua entitas, ada dua entity, yaitu entitas kuiditas dan entitas wujud atau ada. Di pikiran kita bisa dipisahkan. Nah sekarang, dari kemampuan akal pikiran kita memisahkan wujud dan kuiditas, menunjukkan bahwa wujud itu tidak sama, tidak identik, dan juga bukan bagian dari kuiditas. Dan atau bukan bagian dari kuiditas. Kalau begitu wujud, ya wujud berdiri sendiri. Sampai di situ. Sekarang kita bicara bukti ketiga. Jadi kita sebelumnya sudah bicara bukti pertama, kedua, dan ketiga. Dan setiap bukti oleh tabai dibikinkan premis-premis. Premis pertama, premis kedua, premis mayor, premis minor. Baru dibikin kesimpulannya.
Di pembuktian ini namanya pembuktian rasional dengan menggunakan pendekatan silogis, yaitu deduktif. Deduktif itu selalu mengasumsikan ada premis 1, ada premis 2, dan ada konklusi ataukah kesimpulan. Itu namanya deduktif. Karena sesuatu yang sifatnya tidak dilihat dengan mata kepala, tidak dijangkau panca indera, itu pembuktiannya dengan rasio, akal pikiran. Sedangkan kalau ada di luaran, biasa pembuktiannya dengan induktif, bukan deduktif. Jadi Bapak Ibu yang baru hadir, kita sampaikan bahwa kalau induktif itu startnya dari hal-hal yang khusus, partikular namanya. Baru disimpulkan ke yang universal. Contohnya misalnya, kata Bapak Ibu, terutama ibu-ibu mau membeli misalnya mangga yang bagus itu mangga bagus kan universal. Nah, dicoba dulu 1-2 mangganya, coba mangga 1 diambil secara acak random, dikupas manis, ambil lagi mangga kedua diambil secara random lagi, kupas manis, akhirnya disimpulkan bahwa mangga-mangga ini yang ada dalam karung ini manis. Ya, disimpulkannya dari mana? Dari contoh sedikit, yaitu cuma 2 biji. Dari 2 biji disimpulkan bahwa seluruh mangga yang ada dalam karung itu, yang mungkin isinya sampai ratusan, dikatakan baik. Itu namanya dari induktif dari partikular ke universal. Kenapa partikular? Ya diambil 1-2 biji aja sebagai sampel, sebagai contoh. Karena tidak mungkin dijadikan contoh semuanya mangganya orang. Bayangkan kalau semua jadikan contoh, tidak ada yang kita beli, semuanya kita kupas makan habis. Nah, jadi diambillah namanya secara random, secara acak, lalu kemudian diambil, dikupas, manis, baru kita simpulkan manis. Nah, itu kesimpulan manis itu namanya kesimpulan induktif. Kenapa? Dari kasus-kasus khusus, kasus-kasus partikular, disimpulkan menjadi umum. Bahwa semua, ingat kata semua itu umum. Semua mangga yang ada dalam karung ini manis. Nah, sedangkan kalau deduktif terbalik, ya, mangga ini manis, maka kalau kita ambil salah satu daripadanya pasti manis. Kenapa? Karena hukum umumnya manis. Contohnya misalnya, yang namanya belimbing wulu itu kan adalah kecut. Yang namanya belimbing wulu kecut. Jadi kalau kita ambil 1-2 biji belimbing wulu pasti kecut. Kenapa? Karena hukum umumnya kecut. Jadi dari umum ke khusus. Ya, nah sekarang pendekatan rasional itu adalah deduktif. Dari umum ke khusus. Nah ini yang dipakai di dalam pembuktian tentang apakah wujud itu identik, sama, atau bagian dari fluiditas. Sekarang pembuktian ketiga, bukti ketiga. Predikasi. Predikasi, ingat, mempredikatkan. Dari kata predicate. Predikasi berarti mempredikatkan. Predikat itu kan adalah sandang. Disandangkan, kata sandang. Dicantolkan. Seperti kata guru dicantolkan kepada Abdullah. Abdullah seorang guru. Jadi, predikasi dari lawan wujud. Kalau ada wujud, ada lawannya. Misalnya kalau lawannya wujud itu adalah tiada. Kalau seandainya lawannya, jadi kita katakan predikasi dari lawan atau kontra wujud atas kuiditas bukanlah hal yang mustahil. Jadi bukti ketiga untuk menunjukkan bahwa wujud tidak sama, tidak identik, dan juga bukan bagian dari kuiditas adalah bahwa mempredikasikan lawan wujud terhadap kuiditas itu bukan hal yang mustahil, bisa. Apa lawannya wujud? Tiada. Jadi mengatakan meja tiada kan biasa. Mejanya tidak ada meja. Bukti ini bisa diuraikan sebagai berikut. Jadi bukti ketiga ini bisa diuraikan sebagai berikut. Jadi penekanannya adalah pada predikasi lawan artinya kontra wujud atas kuiditas. Bukanlah hal yang mustahil. Artinya bukan yang mustahil, bisa, mungkin.
bukti ini bisa diuraikan sebagai berikut. Ini adalah premis pertama. Jadi bikinkan lagi premis pertama, premis kedua, kemudian konklusi. Mukaddimah. Jadi premis pertama dulu, atau pendahuluan pertama. Jika wujud dalam kurung ada ya, jadi kita ulangi, kalau wujud berarti ada ya, supaya tidak kacau. Jika wujud atau ada identik dengan kuiditas, sama dengan kuiditas, dan atau bagian dari kuiditas, maka predikasi dari lawannya wujud tadi adalah tidak ada ya, tiada. Atas kuiditas adalah perkara yang mustahil. Jadi ulangi, pendahuluan pertama atau prinsip pertama. Seandainya wujud itu identik dengan kuiditas atau sama dengan kuiditas atau bagian daripada kuiditas, maka predikasi lawan wujud terhadap kuiditas itu tidak mungkin terjadi, mustahil. Kenapa? Tidak mungkin mengumpulkan dua hal pada satu waktu yang berbeda, yang kontradiksi. Kan ada dan tiada tidak mungkin bersama pada saat, tidak mungkin wujud pada saat yang sama. Ya. Jadi tidak mungkin dua hal yang berbeda, yang berkontradiksi, hadir di waktu yang sama. Ya. Contohnya misalnya, hamil dan tidak hamil di waktu yang sama, kan tidak mungkin. Ya, tidak mungkin ada orang dia hamil tapi tidak hamil juga, nggak mungkin. Ya. Tidak mungkin juga misalnya bahwa benda di depan kita itu adalah pohon dan hewan sekaligus. Tidak mungkin. Ya, kalau pohon, ya pohon, hewan, ya hewan. Nah, jadi tidak mungkin dua hal yang berkontradiksi hadir bersamaan pada suatu entitas. Jadi oleh sebab itulah, andai kata wujud itu identik atau sama dengan atau bagian dari kuiditas, maka menyandangkan, mempredikatkan kata tiada pada kuiditas tentu mustahil. Kenapa? Karena kuiditas adalah ada itu sendiri. Masa kita katakan ada itu tiada? Coba. Saya kuiditas itu adalah ada juga. Kita katakan ada adalah tiada, maka tidak mungkin. Apa itu ada? Ada adalah tiada, ya tidak mungkin. Ya, kalau kita anggap kuiditas itu sebagai sama dengan kata ada. Jadi dengan demikian, karena berbeda, maka mustahil. Karena berbeda, tidak mustahil maksudnya. Kalau sama, mustahil. Sekarang, premis kedua. Premis yang kedua. Ataukah pendahuluan kedua. Sementara itu, predikasi dari tiada, jadi kita langsung tiada biar tidak kacau, tidak panjang. Predikasi dari lawan wujud, yaitu tiada. Pokoknya kalau lawannya wujud, lawannya ada, ya tiada. Karena wujud tadi kita artikan ada, berarti lawannya ada kan tiada. Predikasi dari lawan ada, yaitu tiada, terhadap kuiditas ternyata tidak mustahil. Ya, mempredikasikan kata tiada terhadap kuiditas tidak mustahil. Kita tidak aneh kalau kita katakan tidak ada meja, tidak ada. Tidak mustahil kalau kita mengatakan bahwa pesawat tidak ada. Tidak aneh kalau kita katakan bahwa kerbau tidak ada. Ya. Sehingga konklusinya, kesimpulannya, wujud tidak identik dengan kuiditas. Tidak sama dengan kuiditas. Dan atau bukan bagian dari kuiditas. Kalau begitu apa? Ya, kuiditas, wujud. Kuiditas adalah satu hal, wujud adalah satu hal yang lain. Jadi bukti ketiga ini berpihak pada dua prinsip. Jadi bukti ketiga ini tadi yang kita bicarakan, yang premisnya kita sudah atur di sini. Bukti ketiga ini berpijak pada dua prinsip.
Yaitu pertama, jadi ada 2 prinsip. Ini ada 2 prinsip di sini. Pertama, kemustahilan berkumpulnya 2 perkara yang saling berkontradiksi. Artinya prinsip pertama, tidak mungkin berkumpul 2 perkara yang saling berkontradiksi. Berkumpulnya ada dan tiada tidak mungkin, itu mustahil. Yang kedua, kebermungkinan kuiditas. Yakni kuiditas adalah wujud mungkin. Jadi karena kuiditas itu bisa ada, bisa tidak ada, berarti dia mungkin namanya. Jadi kita anggap yang namanya kuiditas itu adalah berstatus entitas mungkin. Nah gitu. Kita tidak sebutnya wujud mungkin ya, karena wujud kan beda. Kita sebutnya entitas mungkin. Paling bagus ini entity, entitas. Jadi kuiditas ya, itu menyandang gelar mungkin, ini kebermungkinan kuiditas. Jadi kuiditas itu mempunyai status mungkin. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Gitu Pak Bu sekalian. Jadi yang namanya kuiditas memiliki 2 kemungkinan. Mungkin ada, makanya disebut dengan kebermungkinan. Sedangkan yang namanya ada, ya tidak mungkin menyandang gelar tidak ada. Karena tidak mungkin dia ada sekaligus melawan dirinya sendiri, yaitu tidak ada. Kebermungkinan kuiditas, maksudnya kuiditas itu menyandang status mungkin. Jadi kuiditas itu adalah sebuah entitas yang menyandang gelar mungkin. Kenapa ya? Mungkin ada, mungkin tidak ada. Seperti misalnya Zoom. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Ya. Ini namanya menyandang gelar kemungkinan. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Jadi kebermungkinan kuiditas bermakna hubungannya kepada wujud adalah sama dengan hubungannya kepada tiada. Jadi kalau kita katakan kuiditas itu adalah menyandang gelar mungkin, ya, ingat kita tuliskan di sini. Ya. Mana ini? Ya, ini. Kita ini hikmah, keluarkan dulu hikmah di sini. Ya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi kita lihat. Nah, jadi ini adalah kuiditas. Kuiditas ini menyandang gelar mungkin. Kita sebut di sini menyandang gelar mungkin. Ya. Apanya mungkin? Yaitu mungkin ada, mungkin tiada. Ini yang disebut dengan mungkin. Ya, jadi mempunyai probabilitas. Probabilitas ada dan tiada. Jadi kuiditas ini menyandang gelar mungkin. Sedangkan kalau seandainya kuiditas sama dengan ada, nah pertanyaan, apakah ada itu memiliki kemungkinan tidak ada? Ya tidak mungkin, karena namanya ada tidak mungkin memiliki tidak ada. Karena tidak ada suatu entitas yang lain. Ya, ada adalah istilah yang lain. Beda. Jadi yang namanya ada tidak mungkin menjadi tidak ada. Ya. Jadi yang ada tidak mungkin menjadi tidak ada. Dengan demikian, ada beda dengan kuiditas. Jadi kata ada ini, jemaah sekalian, di kata ada beda dengan ini. Jadi ini artinya tidak sama. Ya, ini tidak sama. Ya. Kuiditas dengan ada tidak sama. Kenapa? Ada tidak mengandung kemungkinan, sedangkan kuiditas mengandung kemungkinan. Mungkin ada, mungkin juga tidak ada. Meja yang ada di depan kita ini pernah tidak ada. Sebelum dibuat tidak ada. Sekarang mejanya kita bawa ke api dibakar, langsung hilang. Sejam kemudian setelah terbakar, habis hangus. Mana mejanya? Tidak ada. Artinya apa? Meja itu sebagai kuiditas mungkin ada, mungkin tidak ada. Karena dia menyandang gelar mungkin, tentu beda dengan kata ada.
Karena kata ada tidak mengandung unsur mungkin tidak ada. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Nah, jadi kita teruskan lagi tadi ini. Ya. Lagi-lagi, ini kita jalannya pelan-pelan aja Pak Ibu sekalian. Ya, kenapa? Karena kita ini kita ini ingin Kita ingin mencapai derajat ini Pak Ibu sekalian. Jadi yang kita inginkan ini adalah benar-benar kita ingin mencapai derajat ini. Ya, ini coba perhatikan ini. Jadi kita belajar ini bukan hanya untuk disebut filosof, bukan. Kita tidak ada niat itu insya Allah. Ya, kita tidak ada niatan untuk disebut ini dan itu. Kita ini tidak punya motif lain kecuali Allah SWT. Ini adalah surat Al-Baqarah, ayatnya 151 nih. 151. Ya. Jadi ini adalah surat 2, ayatnya ini 151. Dan ini ayat seperti ini banyak dalam Al-Quran. Ada beberapa. Kama arsalna, sebagaimana kami utus. Fikum, di tengah-tengah kalian. Kumnya kita manusia. Jadi kata-kata kum di sini kita manusia. Sebagaimana kami utus di tengah-tengah kalian, rasulan, seorang rasul. Minkum, ini kumnya kita lagi. Dari kalangan manusia maksudnya. Jadi Nabi itu dari kalangan manusia, bukan dari malaikat. Jadi kama arsalna fikum rasulan minkum, kami utus rasul di tengah-tengah kalian, minkum, dari kalangan kalian juga, jadi manusia seperti kalian juga. Lalu apa bedanya dengan kita? Nah, ini dia bedanya. Ya. Nabi itu memiliki kemampuan berikut ini. 1, yatlu alaikum ayatina. Nabi itu adalah memiliki kemampuan yatlu alaikum ayatina. Mengajarkan kepada kalian, mentelakkan. Yatlu itu mentelakkan. Yatlu itu dari kata telah, mentelakkan. Alaikum, kepada kalian, ayatina, ayat-ayat kami. Jadi artinya sang rasul memahami bahwa sekecil apapun entitas itu adalah merupakan tanda, ayat, tanda daripada kebesaran Allah. Tanda dari keberadaan Allah. Tanda wujudnya Allah. Merupakan alamat, merupakan tajalli, manifestasi, pengantar untuk sampai kepada Allah. Yatlu alaikum ayatina. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yuzakikum. Baru kemudian mensucikan kalian. Wa yuzakikum. Baru kemudian mensucikan kalian. Ya. Wa yuzakikum. Mensucikan kalian. Kumnya kembali tadi ini. Kum sama kita. Jadi Nabi mentelakkan kepada kita manusia bahwa segala sesuatunya adalah ayatnya, tanda keberadaan dia. Yang kedua adalah yuzakikum, mensucikan apa? Mensucikan pikiran kita, mendelete semua yang ada dalam pikiran kita, bahwa semua itu adalah menyandang gelar probabilitas mungkin. Karena menyandang gelar probabilitas, mungkin ada, mungkin tidak ada. Kalau dia ada, siapa yang mengadakannya? Karena dia mungkin. Namanya kemungkinan berarti pernah tidak ada. Pernah juga ada. Ketika dari tidak ada menjadi ada, siapa yang mengadakannya? Karena akal mengatakan tidak mungkin sesuatu yang tidak ada bisa mengadakan dirinya. Coba Bapak Ibu pikirkan, bisa nggak sesuatu yang tidak ada mengadakan dirinya sendiri? Ini pernyataan yang kontradiksi. Bagaimana sesuatu yang tidak ada mengadakan dirinya? Kata mengadakan itu pekerjaan. Siapa yang mengerjakan pekerjaan mengadakan, sementara dia tidak ada. Jadi yang bisa mengadakan adalah yang maha ada. Ingat. Jadi mensucikan jiwa kita dari hal-hal yang sifatnya mungkin, probabilitas. Berarti artinya apa? Mensucikan jiwa kita dari kuiditas. Sehingga yang tersisa nanti di sana hanya apa? Wujud. Maka nanti kita lihat filsafatnya Mullah Sadra adalah prinsipalitas wujud. Hakikat yang ada hanya satu, yaitu wujud, sang ada. 2, yang ketiga, wa yu'allimukum, dan mengajarkan kepada kalian Alkitab.
wa yu'allimukumul kitabah. Mengajarkan kepada kalian Alkitab. Jadi kalau kita lihat ini, mengajarkan kita Alkitab itu yang ketiga. Karena Alkitab ini tidak bisa kita pahami dengan benar kalau tidak tersucikan jiwa kita. Dan jiwa kita tidak tersucikan kalau kita tidak percaya kalau ada sesuatu di balik semua yang ada di alam semesta ini. Nah, mana buktinya? Buktinya banyak orang baca kitab suci tidak pernah bisa sampai kepada hakikat siratal ladzina an'amta alaihim itu. Bahkan bergabung dengan orang-orang yang justru mendistorsi, mendeviasi, menyimpangkan jalan yang lurus itu. Jadi yang ketiga adalah wa yu'allimukumul kitabah. Mengajarkan kepada kalian kitab suci. Jadi kalau ini kita anggap membicarakan tentang hakikat-hakikat. Kita sebut ini filsafat. Kita sebut ini sebagai irfan. Kita sebut ini sebagai Al-Quran. Baru terakhir hasilnya adalah hikmah, wal hikmah. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian ini adalah hikmah. Ya. Nah, jadi inilah urutan-urutannya. Jadi yatlu alaikum ayatina, ini tugasnya Nabi. Tugas pertamanya ini. Ya. Yang kedua, tugas keduanya yuzakikum. Kemudian wa yu'allimukumul kitab, tugas ketiga. Kemudian hikmah 4. Ya. Allah mengatakan kalau mengikuti urutan ini maka wa yu'allimukum. Maka Allah akan mengajarkan kepada kalian. Ya, ini sebetulnya kalau kita lihat yu'allimukum di sini dengan di sini beda seharusnya, ya. Ya, jadi jemaah sekalian, kalau kita lihat ini seharusnya yu'allimukum di sini adalah Nabi, yu'allimukum di sini adalah Allah. Jadi kalau kita mengikuti aturan ini, maka lahirlah ilmu huduri, yaitu Allah mengajarkan kepada kalian malam takunu ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui sebelumnya. Jadi kalau kita ikuti ini akan kemudian muncul yang disebut dengan ilmu huduri. Itu dia Allah mengajarkan kepada kalian apa-apa lam tidak atau belum takunu kalian dulunya atau sebelumnya ta'lamun tahu. Allah mengajarkan apa yang tadinya tidak kalian ketahui. Jadi artinya Allah bisa mengajari kita langsung dengan ilmu-ilmu yang tadinya kita tidak ketahui, asalkan kita ikuti langkah-langkah ini. Baru nanti kita bisa mendapatkan yang keempat ini. Ya. Yaitu wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Mengajarkan kepada kalian apa-apa yang kalian tidak ketahui. Ya. Jadi inilah yang disebut dengan ilmu huduri. Jadi harus langkah-langkahnya seperti ini. Inilah ilmunya para nabi. Apa sebabnya? Para nabi itu kan nggak pernah ada yang sekolahan. Nggak punya ijazah itu nabi, nggak punya sertifikat. Nggak punya sertifikat sekolah SD, SMP, SMA, ataukah sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi ataukah university, tidak punya. Lalu kenapa kok Nabi bisa mengetahui segala-galanya? Itu dia. Allah mengajarkannya. Inilah yang dikatakan juga oleh malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kecuali yang kamu ajarkan kepada kami. Jadi malaikat juga enggak ikut bangku sekolah. Enggak ada universitasnya malaikat. Malaikat sekolahnya SD, malaikat sekolahnya junior high school, malaikat sekolahnya senior high school, tidak ada. Tidak ada universitinya malaikat. Dari mana malaikat punya pengetahuan? Nah, seperti kata malaikat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Nah, inilah. Jadi jemaah sekalian, ini yang kita ingin capai nih al-hikmah. Lihat ini kata-kata al-hikmah di sini. Ya. Jadi kata-kata al-hikmah kita dapatkan di sini. Inilah yang kita ingin capai. Al-hikmah. Kita lihat lagi misalnya surat apa? Surat Al-Baqarah juga. Surat Al-Baqarah ayatnya 282. Kita lihat ayat-ayat terakhir. Langsung karena ini panjang sekali ini ayat. Ya.
Nah, ini dia. Kita lihat bagian terakhirnya. Ini adalah berbicara tentang transaksi. Ya, Allah mengatakan di sini, wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jadi Bapak sekalian kita lihat di sini. Wattaqullah, ini perintah. Bertakwalah kepada Allah. Apa yang kita dapatkan kalau bertakwa kepada wa yu'allimukumullah, maka Allah akan mengajari kalian. Wa yu'allimukumullah. Kalau kalian bertakwa kepada Allah, yu'allimukumullah, Allah akan mengajari kalian. Gimana sekalian bayangkan kalau Allah mengajari kita, berarti guru kita adalah Allah, universitas kita adalah universitas ketuhanan. Ya. Jadi wa yu'allimukumullah, Allah mengajarkan kalian. Ini yu'allimukumullah. Jadi kalau kita bertakwa, yu'allim. Yu'allim ini adalah kata kerja mudhari. Ya, bertu present. Kalau bahasa Arab kan itu cuma dua, past tense dan present. Kalau untuk sekarang dan akan datang itu menggunakan bentuk mudhari. Jadi ini kita artikan sebagai present continuous, berketerusan. Jadi wa yu'allimukumullah. Kalau kalian bertakwa, Allah ajarkan kepada kalian. Ya. Wallahu bikulli syai'in alim. Apa sebabnya? Karena Allah itu bikulli syai', segala sesuatu, alim, Maha mengetahui. Ya. Apa itu segala sesuatu? Berarti kan kuditas-kuditas. Karena kan yang namanya ada tidak mengandung istilah segala sesuatu. Ini adalah apa? Kuditas. Ya. Kuditas-kuditas. Karena yang kita ketahui melalui pengetahuan dan sains ini kan cuma kuditas sebetulnya. Seperti tadi misalnya pesawat, ya, kapal selam dan sebagainya. Itu adalah kuditas-kuditas. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatunya. Kenapa? Karena kuditas itu muncul karena sedikitnya kualitas ada pada dirinya. Nah, nanti kita lihat. Jadi ada itu bergradasi. Paling terang ke atas, paling redup ke bawah. Semakin redup itu nilai cahaya ada, maka semakin besar kuditasnya. Semakin besar kuditasnya, kalau cahaya semakin gelap. Nah, begitu Pak Bu sekalian. Nah, jadi di sini nih. Jadi Allah itu adalah Maha mengetahui segala sesuatu. Alim. Wallahu bikulli syai'in alim. Jadi kalau kalian bertakwa kepada Allah, wa yu'allimukumullah, Allah mengajarkan kepada kalian apa yang tadinya kalian tidak ketahui. Tadi di surat di Al-Baqarah juga tadi ayat 121, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Mengajarkan kepada kalian apa yang kalian tadinya tidak ketahui. Mirip dengan bunyi ayat ini, wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Nah, jadi Bapak sekalian kita berharap bisa juga suatu saat mendapatkan ilmu huduri namanya. Ya. Nah, jadi kita sudah sampai di sini tadi ya Pak Bu. Bukti ketiga ini berpijak pada dua prinsip, yaitu pertama, ingat, bukti ketiga tadi ini adalah wujud tidak sama, tidak identik, tidak bagian dari kuditas. Bukan bagian dari kuditas. Dengan bukti ketiga tadinya bahwa ya kalau wujud itu identik dengan kuditas, maka predikasi tidak mungkin terjadi, mustahil. Kenapa? Karena bertentangan. Tapi pada kenyataannya premis kedua bisa terjadi, tidak mustahil. Ya. Berarti kesimpulannya kalau begitu tidak identik. Ya. Berarti wujud tidak identik dengan kuditas. Ya. Sekarang kedua, kebermungkinan kuditas. Yaitu kuditas adalah wujud mungkin, ataukah kita sebut entitas mungkin. Paling bagusnya entitas mungkin. Karena menggunakan kata wujud mungkin sebetulnya apa ya? Terjadi kesalahan. Kan wujud tadi tidak mungkin mengandung kata mungkin, kata wujud. Ya. Karena kita bicara wujud kaitannya dengan kuditas. Sedangkan yang mungkin itu kan kuditas. Mungkin ada, mungkin tidak ada. Sedangkan wujud ada, tidak memiliki status mungkin. Jadi bagusnya ini menggunakan kata entitas, entity. Jadi paling bagus ini entity. Entity ini bahasa Inggris lebih bagus ya, pakai entitas, entity. Ya. Jadi kata entity menurut saya lebih cocok ya daripada kita menggunakan kata wujud.
Karena entity itu apa saja? Ya, coba kita lihat dulu sini. Ya. Kita dapatkan definisi yang cocok ya. Ini entity artinya. Ya. Kalau kita lihat di sini, nah kalau secara bahasa Inggris ini entity kesatuan, sesuatu yang ada ini. Jadi ini yang paling bagus ini. Jadi entity itu mirip dengan wujud juga diterjemahkan kata wujud. Jadi bagusnya kita pakai entitas karena dia sesuatu yang ada juga. Form ini bagusnya bentuk form, being, shape, existence, appearance, entity. Ya, jadi ini bagusnya nih. Jadi kata entity lebih luas kalau kita gunakan. Perwujudan, embodiment, manifestation, materialization, incarnation, consumption, dan seterusnya. Jadi adalah entity. Jadi menurut saya kita ganti di sini menjadi kata entitas mungkin. Kita ganti kata wujud menjadi entitas mungkin. Entity. Entitas. Kalau di versi bahasa Indonesia entitas. Kalau tentu di Malaysia dan Singapura tetap entity karena apa bentuk penyerapan bahasa aslinya beda dengan kita. Dia menggunakan bahasa Inggris, kita bahasa Belanda. Di bahasa Belanda itu kalau T menjadi as. Ya, nationality, nasionalitas, university, universitas gitu kalau karena kita dipengaruhi bahasa Belanda. Nah, jadi jemaah sekalian, jadi kita pakai entity atau entitas. Jadi entity atau entity adalah ini mungkin yang namanya entitas itu bisa ada, bisa tidak ada. Kebermungkinan kuiditas maksudnya status mungkin yang disandang oleh kuiditas. Maksudnya kebermungkinan. Jadi status mungkin yang disandang oleh kuiditas bermakna hubungannya kepada wujud adalah sama dengan hubungannya kepada tiada. Jadi dia sama, artinya hubungannya peluangnya 50-50. Jadi hubungannya kepada wujud, kepada ada, dan kepada tiada sama. Jadi 50-50%. 50-50. 50-50/100. Sama-sama 50/100 peluangnya. Ya. Jadi wujud atau tiada, wujud atau tiada jadi artinya ada atau tiada dapat dipredikasikan kepada setiap kuiditas. Di setiap kuiditas bisa dicantolkan padanya kata ada dan tiada. Meja bisa dikatakan ada, bisa dikatakan tidak ada. Kucing bisa dikatakan ada, bisa juga dikatakan tidak ada. Langit bisa dikatakan ada, bisa juga dikatakan tidak ada. Artinya bisa disandangkan predikat ada dan tidak ada kepadanya. Peluangnya sama. Ya. Hubungannya kepada ada dan tiada sama. Sama-sama 50/100. Wujud atau tiada dapat dipredikasikan kepada setiap kuiditas. Umpamanya, misalnya, ada dipredikasikan kepada manusia, kuiditas. Ya, ada, ini sudah benar, ini cocok ini. Terjemahannya cocok. Ada dalam kurung wujud. Ya. Dipredikatkan kepada manusia. Seperti kita, kuiditas. Maka kita katakan manusia ada. Ya. Atau juga tiada, kata tiada. Jadi tadi dia adalah ada. Jadi ini tadi adalah kata ada. Sekarang adalah kata tiada. Jadi kata ada bisa dipredikasikan kepada manusia. Sehingga lahirlah kalimat manusia ada. Tetapi bukan hanya ada. Kata tiada juga bisa dipredikasikan kepada manusia. Sehingga kita bisa mengatakan manusia tiada. Manusia tidak ada. Jadi bisa kita katakan manusia ada, bisa juga kita mengatakan manusia tidak ada. Jadi kita mengatakan manusia ada, ya bisa benar. Manusia tiada juga bisa benar. Karena kemungkinannya sama. Ya. Kuiditas adalah bukan tiada dan juga bukan ada. Nah ini kesimpulannya. Kuiditas adalah bukan tiada dan bukan ada. Ya. Karena tiada entitasnya tersendiri, ada juga entitasnya tersendiri. Jadi kuiditas adalah bukan tiada dan bukan ada.
ia terletak persis di antara ada dan tiada. Terletak persis di antaranya, kita sebut tadi masing-masing 50-50. Seperti angka 0 yang terletak di antara angka positif dan negatif. Angka 0. Jadi kalau kita membuat di sini, membuat diagram Cartesian begini. Ini adalah X, ini adalah Y, kan begitu. Nah, ini X ini adalah batas positif dan negatifnya Y. Jadi biasa kita katakan di atas ini adalah wilayah positif, ya. Wilayah positifnya Y, A. Sedangkan yang di bawah ini adalah wilayah negatifnya adalah ini, wilayah negatifnya Y, A. Biasa disebut dengan ini adalah A positif. Ini adalah positif A, sedangkan di bawah ini adalah negatif Y, kamu gitu. Nah, jadi apa ini persis di garis X? Namanya 0. Jadi ini adalah 0 di sini nih. Ya, jadi 0-nya di sini. Ya. Nah, jadi 0 itu adalah ada di antara negatif dan positif. Bisa menjadi negatif kalau lari ke bawah, lari ke atas menjadi positif. Ditambah nilainya ke bawah menjadilah negatif. Ditambah nilai ke atas menjadilah positif. 0 ditambah 0,01 menjadi negatif ke bawah maksudnya. Minus 0,01. Tambah ke atas 0,01 menjadi plus 0,01. Jadi kenapa dia berada di antara negatif dan positif? Dia berada di antara tiada dan ada. Negatif kita artikan tiada, positif artinya ada. Likuiditas adalah bukan tiada dan bukan ada. Ia terletak persis di antara wujud dan tiada. Dia terletak persis di antara ada dan tiada. Seperti angka 0 yang terletak di antara angka positif dan angka negatif. Jika diasumsikan wujud identik dengan kuiditas. Jadi jika diasumsikan wujud itu identik dengan kuiditas. Jadi kalau kita bikin asumsi wujud itu identik dengan kuiditas. Jadi jika diasumsikan wujud identik dengan kuiditas, maksudnya seperti sebelumnya, bahwa wujud itu identik sama atau bagian dari. Jika diasumsikan bahwa wujud itu identik atau sama dengan atau bagian dari kuiditas, jika tiada yang merupakan lawan daripada wujud, ingat tiada lawan daripada ada, dipredikasikan kepada kuiditas, maka akan berkumpul dua perkara yang saling kontradiksi. Jadi kalau kita asumsikan ada kuiditas, maka kalau kita mengatakan tidak ada, berarti berkumpul dua hal yang berkontradiksi, yaitu ada dan tiada. Sementara berkumpulnya ada dan tiada itu mustahil. Jadi kalau kita anggap wujud itu identik dengan kuiditas, kuiditas diartikan juga ada, atau wujud diartikan juga dengan kuiditas, karena namanya identik sama, karena dianggap satu, maka akan berkumpul dua perkara yang saling berkontradiksi. Yaitu antara berkumpulnya kata tiada dan ada. Tiada dan kuiditas yang dianggap sebagai ada. Ini sama dengan berkumpulnya antara tiada dan ada. Bisakah berkumpul antara tiada dan ada? Tidak mungkin. Karena berkumpulnya tiada dan ada adalah mustahil. Mustahil ini hal yang mustahil. Maka predikasi tiada yang merupakan lawan dari ada atas kuiditas pun menjadi mustahil. Seandainya sama, ya. Sementara itu predikasi dari lawan wujud, yaitu tiada atas kuiditas, tidaklah mustahil. Artinya faktanya bisa kita mengatakan tidak ada lampu, tidak ada bulan, tidak ada matahari. Dengan demikian, kesimpulannya wujud tidak identik, tidak sama, dan atau bukan bagian dari kuiditas. Ya. Jadi inilah kesimpulannya. Ya. Jadi kesimpulannya berarti bahwa dengan demikian wujud tidak identik dengan kuiditas.
dan atau bagian darinya. Jadi wujud tidak identik, tidak sama, dan atau bukan bagian dari kuiditas. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sudah keluar dari kepusingannya, sudah bisa memahami sedikit demi sedikit. Ya. Karena jemaah sekalian ini kita ingin benar-benar, karena kalau kita tidak mampu membedakan ini apa masalahnya Bapak Ibu sekalian. Sebetulnya terus terang kita masih syirik khafi. Ya. Kalau kita tidak mampu membedakan ini dengan jelas, kita masih memiliki syirik khafi. Makanya tingkatan paling tinggi tadi adalah hikmah. Ya. Yatlu alaikum ayatihi wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Di sisi lain, menggambarkan dan memikirkan suatu kuiditas. Di sisi lain, menggambarkan dan memikirkan suatu kuiditas. Untuk membuktikan dan membenarkan keberadaannya tidaklah cukup. Jadi menggambarkan atau memikirkan suatu kuiditas untuk membenarkan keberadaannya tidaklah cukup. Artinya kalau memikirkan kuiditas tok saja tidak cukup. Harus ada entitas lain, yaitu kata ada. Ya. Untuk kuiditas materi seperti hewan, tumbuhan, batu-batuan, memang bisa dibenarkan karena ada di depan kita. Misalnya jika kita menggambarkan dan memikirkan kuiditas hewan, maka sudah cukup dengan menegaskan keberadaan hewan itu dan tidak perlu dalil untuk membuktikan keberadaannya karena sudah ada di depan kita. Karena kuiditas materi termasuk dalam perkara yang gamblang dan jelas. Di mana? Di panca indera. Ini di panca indera. Kenapa? Memang tertangkap oleh panca indera. Dan instrumen pengetahuan kita yang paling luar, yang paling cetek adalah panca indera. Gampang dilihat. Ya. Misalnya kalau kita ada di permukaan laut, membuktikan adanya ombak tidak perlu. Ingat kalau kita ada di permukaan lautan, di laut, di permukaan di bagian atas, dan kita menyaksikan ombak, tidak perlu kita katakan coba buktikan ada ombak. Kenapa? Karena ombaknya itu sudah kita lihat dengan mata kepala, bisa kita sentuh dengan tangan, bisa kita dengarkan suaranya terburai pada saat mengenai misalnya permukaan air ataukah batu-batuan ataukah pasir-pasir di pinggir pantai. Tapi kalau kita mengatakan di dalam laut ini ada mutiara, nah itu butuh dalil. Ya, butuh dalil misalnya nyelam baru ngambil baru. Kenapa? Karena tidak kelihatan oleh panca indera, tidak dijangkau oleh panca indera kita tentang adanya mutiara di dalam lautan. Ya, jadi kita ulangi. Jadi jemaah sekalian, kuiditas materi termasuk dalam perkara yang gamblang dan jelas, di mana di depan panca indera. Tetapi bagaimana dengan kuiditas non materi? Nah, inilah yang menjadi masalah. Bagaimana dengan kuiditas non materi? Seperti akal dan jiwa. Akal, kemudian jiwa. Membuktikan adanya jiwa. Membuktikan adanya akhirat misalnya, kan begitu. Jadi kuiditas non materi seperti akal dan jiwa gimana? Kan tidak walaupun akal ini ada pada diri kita, jiwa adalah bagian daripada diri kita, tapi tidak dijangkau oleh panca indera. Sampai sekarang para psikolog masih berdebat tentang jiwa. Apakah jiwa dalam pengertian spirit itu adalah benar-benar ada atau tidak ada? Bagi orang seperti Freud, Sigmund Freud, dia mengatakan tidak ada jiwa, itu yang ada cuma otak. Ya, jadi yang ada cuma otak saja. Jadi yang disebut dengan jiwa itu adalah ketika otak menerima semacam stimulus-stimulus, rangsangan-rangsangan, menggambarkan dan memikirkan kuiditasnya. Jadi menggambarkan dan memikirkan kuiditasnya yang bersifat non materi, ingat yang bersifat non materi ini tidak secara langsung dan otomatis menegaskan dan membuktikan keberadaannya. Jadi menggambarkan dan memikirkan kuiditasnya tidak secara langsung. Ya. Tidak bisa secara langsung. Tidak bisa secara langsung dan otomatis. Ya. Untuk menegaskan dan membuktikan keberadaannya.
Jadi ulangi lagi, khusus untuk yang non materi, menggambarkan dan memikirkan kualitasnya tidak bisa secara langsung, tidak bisa secara otomatis, tidak bisa langsung menegaskan dan membuktikan keberadaannya, melainkan diperlukan dalil-dalil untuknya. Jadi melainkan diperlukan dalil-dalil. Melainkan diperlukan dalil-dalil untuknya. Ketika ada kasus seperti kualitas non materi ini, ketika ada kasus maksudnya seperti akal dan jiwa non materi, sudah cukup untuk termasuk ya misalnya kata bahagia, karena jiwa kan bagian daripada bahagia bagian daripada jiwa. Ketika ada kasus seperti kualitas materi, sudah cukup dalil untuk membuktikan klaim bahwa wujud tidak identik dengan kualitas. Jadi kalau ada kasus seperti kualitas non materi, sudah cukup juga menjadi dalil untuk membuktikan klaim bahwa wujud itu atau keada itu tidak identik dengan kualitas dan atau bagian daripadanya. Apa sebabnya? Karena kalau tidak dijangkau oleh benda, kita menganggap yang bersangkutan tidak ada. Ya, padahal ternyata tidak dijangkau panca indera, tapi dia ada. Jadi bisa dikatakan bahwa kualitasnya tak nampak oleh panca indera, tetapi dia ada. Jadi keberadaannya kita akui. Ya. Tetapi kualitasnya masih dipertanyakan. Jadi kualitasnya dipertanyakan, tetapi kita tahu ada jiwa. Buktinya biasa kita senang, biasa kita gembira, biasa kita marah, biasa kita tersenyum, dan sebagainya. Dan itu adalah merupakan bentuk-bentuk fluktuasi dari jiwa. Kita lihat misalnya ada orang diberikan soal berbeda-beda, ada yang benar, ada yang salah. Kan berarti bahwa ada kerja akal. Ya. Kerja akal itu bertingkat-tingkat. Dan berarti dia ada. Tetapi bagaimana kualitasnya? Nah, jadi ini pun menunjukkan bahwa kualitas berbeda dengan kata wujud. Sekarang kita pindah ke pembahasan baru. Pembahasan barunya di sini. Ya. Nah, ini sekarang kita bahas sedikit ini, baru tanya jawab. Jadi ini adalah 1.4, masih di bab 1, pembahasan yang keempat, yaitu prinsipalitas. Prinsipalitas atau kemendasaran. Ya, atau kehakikian. Nah, gitu. Jadi ada, maksudnya sama. Prinsipalitas, principality, kemendasaran berarti fundamentality, fundamentalitas, kehakikaan, hakikian, substansian. Ya. Jadi kita artikan ini principality, ini kita artikan sebagai fundamentality, kita artikan ini sebagai substansi, substantiality. Ya. Yang dalam bahasa Arab disebut dengan asalah. Asli, ingat kata asli. Dari asli itu dari kata asalatun. Asalatul wujud, yaitu prinsipalitas wujud. Jadi kita sekarang bicara tentang membuktikan bahwa yang prinsip itu wujud. Kan tadi ada dua, yaitu kualitas dan wujud. Yang mana yang prinsip? Nah, kan begitu. Kita sudah akui tadinya bahwa kualitas, kita sudah sampai pada kesimpulan. Ya. Kesimpulan bahwa kualitas beda dengan wujud atau keadaan. Ya. Ini adalah tersendiri, ini adalah entitas tersendiri. Kita kasih namanya ini adalah A, ini adalah B. Jadi kenapa beda? Ini adalah wujud tersendiri, ini adalah ini adalah entitas tersendiri, ini adalah entitas tersendiri. Nah, sekarang pertanyaannya ialah dari dua ini, kualitas dan wujud, manakah yang prinsip? Pertanyaan, manakah yang prinsip? Mana yang prinsip? Manakah yang mendasar? Manakah yang hakiki? Jadi dari dua ini, manakah yang prinsip atau manakah yang hakiki? Bapak-Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, perlu kita sampaikan bahwa di dalam filsafat Yunani sampai sekarang, dan di dalam filsafat Islam, selalu hanya terbagi dua. Yang mengatakan yang prinsip itu adalah yang kualitas, atau yang prinsip itu adalah wujud. Cuma dua saja. Ya. Tidak pernah ada dua-duanya prinsip. Selalu salah satunya. Ya.
perlu kita sampaikan kuiditas ini adalah bahasa Arabnya tadi adalah mahiyah. Sedangkan ini adalah wujud. Jadi antara wujud dan mahiyah, manakah yang prinsip? Mahiyah, kuiditaskah, ataukah wujudkah? Filsafat zaman Yunani yang disebut dengan filsafat masyaiyah yang dirintis oleh Socrates, yang alirannya disebut dengan aliran masyaiyah, peripatetik, berpendapat bahwa yang prinsip itu adalah yang wujud. Jadi dia berkata bahwa yang prinsip itu adalah yang wujud. Jadi sejak zamannya Socrates, yang prinsip itu wujud. Cuma mereka tidak menjelaskan secara rinci apa itu wujud, seperti yang diterangkan oleh Mullah Sadra. Yang kedua, hanya sepintas saja membicarakan tentang prinsipalitas wujud, sehingga tidak menjadi aliran filsafat tersendiri. Nah, pada zaman Mullah Sadra menjadi aliran filsafat tersendiri, dan boleh dikata itu adalah dibuktikan oleh Mullah Sadra dengan panjang lebar. Jadi itu perbedaannya. Tapi bahwa sudah dibicarakan sejak zamannya Socrates, iya. Bahwa sejak zamannya Socrates, aliran filsafatnya Socrates disebut dengan aliran masyaiyah. Masyaiyah itu artinya masya berjalan-jalan, peripatetik. Dan dia sudah berkata bahwa yang prinsip itu adalah wujud. Jadi kalau kita tanya antara kuiditas dan wujud, Socrates juga menjawab yang prinsip adalah wujud, bukan kuiditas. Lalu kemudian masuk dalam dunia Islam. Ada yang berpendapat bahwa yang prinsip adalah kuiditas. Namanya alirannya bukan lagi masyaiyah, tetapi namanya isyraqiyah. Jadi aliran isyraqi yang dimotori atau ditokohi oleh seorang ulama dan sekaligus juga adalah filosof, yaitu Shihabuddin Suhrawardi, mengatakan yang prinsip itu adalah mahiyah. Jadi menganut pendapat yang mengatakan prinsipalitas mahiyah. Kalau Socrates nanti dan Mullah Sadra prinsipalitas wujud. Kalau ini adalah prinsipalitas mahiyah. Kata siapa? Kata Suhrawardi. Shihabuddin Suhrawardi. Al-Maktul, karena meninggal karena dibunuh, dihukum mati. Jadi mengatakan yang prinsip itu adalah kuiditas. Ya. Apakah ada filosof yang mengatakan dua-duanya sama? Tidak ada. Jadi mengatakan kuiditas dan wujud itu adalah sama, atau identik, dan atau bagian darinya, tidak pernah ada pendapat seperti itu. Ya. Selalu memisahkan antara kuiditas dan wujud. Nah, jadi Bapak sekalian, ini adalah pengantar sedikit tentang aliran mahiyah dan aliran wujudiyah. Jadi kita sebut ini aliran wujudiyah, yang di atas adalah aliran mahiyah, prinsipalitas mahiyah, yang di bawah adalah prinsipalitas wujud atau kali disebut dengan aliran wujudiyah. Sekarang kita lihat ini, ya, karena ini panjang bahasa Arabnya, kita langsung ke sini aja biar cepat. Kita benar-benar tidak meragukan ini. Innala nartabu, kita tidak ada keraguan sama sekali. Ya, fi anna hunaka umuran waqi'iyah. Bahwa di sini ada perkara yang sangat jelas. Kita benar-benar tidak meragukan bahwa ada perkara-perkara yang nyata, jelas, hakiki di alam luar, di alam khariji, yang memiliki sifat-sifat dan pengaruh-pengaruh yang nyata dan hakiki, dan bahwa perkara-perkara itu bukanlah ilusi dan bukan khayalan semata. Jadi kita akui bahwa memang ada perkara yang jelas-jelas hakiki, nyata, eksternal, di alam eksternal, dan juga memiliki pengaruh terhadap yang lain. Dan perkara itu bukan perkara katanya ataukah ilusi ataupun khayalan, seperti dikatakan di sini. Ya. Jadi innala nartabu fi anna hunaka umuran waqi'iyah. Ya. Zatu asar, jadi zat azar asarun waqi'iyah. Laisat, dan itu bukan biwahmi alwaham, bukan khayalannya para penghayal. Laisat biwahmi alwaham. Alwahim, wahim itu adalah orang yang berwaham. Waham itu ilusi. Ini bukan wahamnya para pewaham. Ya.
Wahim ini adalah fa'il dari kata waham. Jadi bukan hayalannya para penghayal. Kalau di sini terjemahkannya bukan ilusi, bukan hayalan semata. Kita artikan tadi bukan hayalannya para penghayal. Artinya benar-benar nyata. Berkenaan dengan setiap perkara yang kita amati. Berkenaan dengan setiap perkara yang kita amati. Yang merupakan satu reality di alam eksternal. Kita menghadirkan dua konsep yang berbeda satu sama lain. Walaupun keduanya merujuk pada satu realitas, satu reality. Dua konsep tersebut adalah wujud dan kuiditas. Jadi wujud dan kuiditas. Jadi dua konsep tersebut adalah wujud dan kuiditas. Wahuma al-wujud wal mahiyah. Keduanya maksudnya di sini adalah jadi keduanya wahuma yaitu al-wujud wa mahiyah. Keduanya adalah al-wujud, wujud dan mahiyah. Persis seperti manusia di luar, kal insan alladzi fil kharij. Seperti manusia yang kita lihat ada di luar. Kalau kita lihat orang di depan kita kan nyata. Jadi dua konsep tersebut adalah wujud tadi dan kuiditas mahiyah. Seperti manusia, seperti individu manusia yang ada di alam eksternal. Maksudnya bahwa manusia itu kita bisa lihat badannya di luar. Tapi juga ada yang berbentuk abstrak. Dan dari individu manusia ini diabstraksi dua hal lagi. Yaitu kuiditasnya sebagai manusia dan bahwa dia ada. Jadi kuiditasnya sebagai manusia. Jadi ini kuiditasnya sebagai manusia, dan ada atau wujudnya. Kuiditasnya sebagai manusia dan bahwa ia ada atau wujud. Jadi artinya apa? Bisa diurai, bisa diabstraksi, bisa diuraikan oleh pikiran kita. Di luaran kita melihat cuma satu, di luaran. Jadi kita lihat, kalau di luaran itu kita cuma lihat satu realitas. Ya, tetapi di dalam pikiran kita bisa diuraikan, bisa diabstraksi menjadi dua hal, yaitu manusia secara kuiditas dan manusia sebagai sesuatu yang ada wujud. Para filosof berbeda pendapat dalam prinsipalitas, kemendasaran, kefundamentalan, keasasian, dan kehakikian. Salah satu dari dua konsep tersebut yaitu mahiyakah, kuiditaskah, atau wujudkah. Ya, jadi kita ulangi lagi, itu adalah terjadi perbedaan pendapat mengenai keprinsipalitasan, kemendasaran daripada kedua unsur itu. Kaum peripatetik, ini tadi peripatetik, alirannya Sokrates. Kaum peripatetik yang disebut dalam bahasa Arab masyaiyah berpandangan bahwa wujudlah yang prinsip. Ya, jadi ini kaum peripatetik. Jadi kaum peripatetik yaitu dalam bahasa Arab disebut masyaiyah berpandangan bahwa wujudlah yang prinsip, ya, mendasar, fundamental, asasi, dan hakiki. Ya. Dan hakiki. Yang dikenal dengan istilah yang sangat masyhur di masyarakat di filsafat Islam namanya asalatul wujud. Asala al-wujud. Jadi kalau kita menyebut nanti kata asalatul wujud atau asala al-wujud, itu maksudnya yang berpendapat bahwa wujudlah yang prinsip. Adalah yang prinsip. Ya, ingat, kata ada yang prinsip, bukan mejanya yang prinsip, tapi adanya yang prinsip. Loh, apa bedanya kalau meja prinsip dan ada yang prinsip? Kalau ada yang prinsip, berarti bahwa meja itu tergantung kepada ada. Bukan ada yang tergantung pada meja. Ingat, Mas Kila. Yang namanya prinsip itu kan paling utama. Ya. Jadi artinya kalau kita katakan, ya, kalau kita katakan, ya, meja ada. Ya.
Meja tadi ini adalah kuiditas, liquidity, sedangkan yang ini adalah wujud. Kalau kita katakan bahwa wujud ini yang prinsip, ya, kalau kita katakan ini wujud ini yang prinsip atau mendasar atau fundamental atau hakiki tadinya, kalau ini yang prinsip berarti ini yang bergantung ke sini. Ingat, jadi kuiditas yang bergantung pada wujud. Tapi kalau kita katakan kuiditas yang prinsip, berarti kan wujud bergantung pada ini. Karena namanya prinsip kan seperti itu. Ya. Jadi kalau yang prinsip ini wujud, berarti kuiditas bergantung pada wujud. Tapi kalau ini yang prinsip, ya, kalau ini yang prinsip, ya, berarti artinya apa? Wujud yang bergantung ke sini. Seperti yang dianut oleh tadi aliran Isyraqiyah, Suhrawardi. Wujud yang prinsip seperti yang dianut oleh aliran Peripatetik, Masyaiyah. Tokoh pertamanya Sokrates. Ya. Jadi kita lihat yang mana yang prinsip. Ya. Kalau misalnya kuiditas yang prinsip, bagaimana dia muncul? Menjadi ada. Coba. Nah, jadi inilah yang menjadi perdebatan nih, Mas sekalian. Nah, ini kita coba bicarakan dengan baik. Jadi, sementara itu dinisbatkan kepada, ya, kaum iluminasionis, ya, illumination, al-isyraqiyun atau al-isyraqiyin, yaitu para penganut isyraq, iluminasi. Suatu pandangan yang mendukung prinsipalitas, kemendasaran, kefundamentalan, keasasian, dan kehakikian kuiditas yang disebut dengan asalah al-mahiyah. Jadi ada lagi namanya asalah al-mahiyah tadi. Ya. Jadi asalah al-mahiyah, lawan daripada ini tadi. Ya, ini tadi. Jadi ini ada juga. Ya. Kalau yang prinsip itu wujud, namanya asalah al-wujud. Kalau yang prinsip adalah mahiyah, asalah al-mahiyah. Bapak Ibu sekalian, yang menarik kita sampaikan adalah bahwa Mullah Sadra tadinya juga adalah pendukung asalah al-mahiyah. Guru utamanya Mullah Sadra namanya Mirdamat, itu adalah termasuk tokoh pembela asalah al-mahiyah. Gurunya Mullah Sadra namanya Mirdamat. Tetapi menjelang di akhir-akhir hayatnya, ya, berdasarkan pengakuan Mullah Sadra, karena dia mendapatkan semacam penerangan ilahi kepada budinya, kepada jiwanya, dia tiba-tiba berubah pendapatnya dengan argumen-argumen yang jelas tadi. Dia berbeda tiba-tiba dengan gurunya. Gurunya Mirdamat menganut asalah al-mahiyah, dia kemudian berpindah menjadi asalah al-wujud. Inilah yang kemudian diterangkan panjang lebar di dalam sistem filsafat daripada Mullah Sadra. Tidak ada kelompok yang mendukung prinsipalitas, kemendasaran, kefundamentalan, keasasian, dan kehakikian wujud dan kuiditas sekaligus. Jadi tidak ada yang mendukung ini. Wujud dan kuiditas sekaligus. Jadi tidak ada yang mendukung wujud dan kuiditas sekaligus. Jadi artinya para filosof, para pemikir, para arif bersepakat bahwa wujud beda dengan kuiditas. Yang berbeda adalah ada yang mengatakan kuiditas yang prinsip, ada yang mengatakan wujud yang prinsip. Tetapi mulai zamannya Sokrates sampai pada zamannya Mullah Sadra, tidak pernah ada yang mengatakan dua-duanya ataukah sekaligus prinsip. Tidak ada. Tidak ada yang menyamakan wujud dan kuiditas. Karena pandangan tersebut berkonsekuensi pada setiap sesuatu memiliki dua hakikat yang bertentangan dengan logika. Jadi artinya kalau dianggap sama, berarti sesuatu itu memiliki dua hakikat. Yang hakikat itu bertentangan satu sama lain. Ada dan tiada. Kalau bertentangan dengan yang satu sama lain, berarti bertentangan dengan logika. Sedangkan tidak mungkin ada realitas yang bersifat ilogis, ilogik. Ya. Tidak mungkin ada sesuatu yang bersifat irasional. Tidak logik, tidak masuk akal. Semua realitas logik masih akal. Kenapa? Karena Allah sendiri adalah akal pertama, akal sempurna.
Jadi Allah sendiri sebetulnya adalah kecerdasan itu sendiri. Jadi kalau kita bicara kecerdasan, itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Jemaah sekalian berbahagia, saya kira inilah pengantar kita membahas tentang asalatul wujud ini. Nanti kita akan bicarakan pada pertemuan-pertemuan berikutnya adalah apa argumentasi Mula Sadra berkenaan dengan prinsipalitas wujud. Jadi Bapak Ibu sekalian, berkenaan dengan wujud ini kita sudah akan membicarakan 3. 2 sudah terbahasakan. Jadi sejauh pembicaraan kita sudah membicarakan beberapa hal berkenaan dengan wujud. Ya. Sejauh ini ya. Sejauh ini kita telah membahas 3 isu utama. Yang pertama adalah sifat univokalitas wujud. Ya, ingat. Sifat keunivokalan atau univokalitas, univokal wujud. Ya. Atau kata ada ya. Univokalitas ada. Ya. Jadi kita sudah bicara tentang univokal. Univokal kata ada. Lawan daripada ekivokal, kita sudah tahu. Ya. Yang kedua, barusan kita selesai. Kita membicarakan sifat berbeda. Ya. Sifat berbeda antara kuditas dan kata ada, ya, atau wujud. Nah, jadi kita sudah bicarakan sifat univokal daripada ada dengan argumentasinya juga. Kita juga sudah bicarakan tentang sifat berbeda antara kuditas dan kata ada. Yang ketiga yang kita sudah mulai tadi sedikit adalah kita bicara tentang prinsipalitas. Ya. Prinsipalitas, ya, dari 2 kemungkinan. Kuiditas atau wujud atau ada ya. Walaupun tadi kita sudah sampaikan nanti Mula Sadra berada di sini, tapi tentu dia punya sampaikan argumen-argumennya, dalil-dalilnya. Kenapa yang prinsip itu adalah kata ada? Kenapa yang prinsip itu adalah kata ada? Nah, kesimpulannya jemaah sekalian berbahagia, Allah itu Tuhan itu adalah ada murni dan tidak tercampur dengan kuditas. Ya, sedangkan yang ke bawah itu, yang makhluk ini bergradasi. Jadi kalau kita gambarkan nantinya, kita bisa gambarkan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Sebagai kesimpulan. Ya. Gambarkan seperti ini. Ya. Kita tarik di sini. Ya, gini. Jadi jemaah sekalian berbahagia, ini adalah wilayah, kita anggap ini adalah wilayah kuditas. Ya. Wilayah kuditas, ini adalah wilayah kuditas. Kita berikan tanda K, ya, kuditas. Sedangkan yang ini yang murni tidak ada arsirannya, kita anggap dengan wilayah ada. Jadi wilayah ada. Ini adalah wilayah ada. A. Nah, lihat ini namanya semakin ke bawah, ini semakin menyempit. Sedangkan ini semakin ke bawah, semakin melebar. Ini kan artinya gradasi. Gradasi ini semakin ke bawah, semakin lebar, semakin ke atas, semakin sempit. Di puncak ini tidak ada lagi kuditas. Ya, ini. Jadi di puncak ini tidak ada lagi kuditas. Ya. Ke bawah ini adalah kuditas murni. Sedangkan di puncak atasnya apa ada? Yang ada adalah ada murni, prinsipalitas. Ke bawah ini adanya bertingkat-tingkat. Semakin ke bawah semakin sedikit unsur adanya. Kalau ini kita artikan sebagai cahaya, maka paling terang di atas, paling di bawah, paling redup. Coba Bapak sekalian bayangkan ini A sebagai wilayah cahaya, dan ini adalah wilayah gelap. Ini adalah cahaya adalah gelap. Jadi kalau cahaya berkurang, lihat, kalau cahaya di sini berkurang kan berarti gelap bertambah. Coba Bapak bayangkan ini. Ini katakanlah wilayah A adalah wilayah cahaya.
Ini adalah wilayah gelap. Kan berarti bahwa semakin ke bawah, ini paling tinggi kan, ini di atas Allah. Yang di atas ini adalah kita sebut dengan wilayahnya Allah di atas. Ini di atas adalah wilayah Allah. Wilayahnya Allah. Atau Tuhan, ada murni. Nah, di atas ini adalah ada murni, ya, cahaya murni. Sedangkan di bawah ini kita lihat, semakin ke bawah semakin redup ini. Semakin ke bawah semakin redup. Karena cahayanya berkurang, berarti kan semakin gelap ini. Lihat aja Bapak Ibu sekalian, lihat. Semakin jauh dari lampu, dari pusat cahaya, semakin gelap. Semakin dekat kepada cahaya, semakin apa? Semakin terang. Nah, seperti ini. Ya. Jadi ini yang kita arsir, ini namanya daerah gelap, namanya kuiditas. Ya. Sedangkan yang di atas ini adalah cahaya. Nah, sekarang mana yang prinsip? Gelapkah atau cahaya kan begitu? Nah, kita lihat di mas sekalian, tadi kita sudah sampaikan bahwa kuiditas itu adalah berada di antara ada dan tiada. Yang namanya gelap kan tidak ada. Yang ada sebetulnya adalah cahaya. Ketika cahaya berkurang, gelap namanya. Ketika cahayanya murni, tidak ada gelap. Nah, Allah adalah cahaya murni. Allahu nurus samawati wal ardh. Silakan yang bertanya mas sekalian. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Alhamdulillah, barakallahu fi azim. Apa Ustaz? Satu soalan. Ya. Boleh beri pencerahan bab masalah kuditas sama wujudnya Muhammad saat berlakunya fakana qaba qausaini au adna. Padahal Jibril tak mampu melepasi Sidratul Muntaha. Barakallahu fiik. Afwan. Betul. Jadi cuma sekali terbagi. Jadi pada saat Al-Quran, jadi kita kutipkan Al-Qurannya bagus ya, biar lebih enak ya. Surat An-Najm, surat 53. Surat 53. Kita bookmark. Kita lihat di sini. Fakana qaba qausaini au adna. Lalu kemudian dia begitu dekat, sedemikian dekatnya seukuran qausaini, jarak di antara dua. Sebetulnya bukan di antara dua busur panah, tetapi di antara dua ujung busur panah. Jadi qausaini artinya di sini dua ujung busur panah. Kita sudah bicara tentang busur panah naik dan busur panah turun. Au adna atau lebih dekat lagi, artinya menjelaskan tentang kedekatannya lebih dekat lagi, berarti menyatu. Ya. Nah, pada saat menyatu terjadilah wahyu. Jadi wahyu terjadi di sana. Fa'auha. Satu. Jadi wahyu terjadi di sana. Jadi kata adna di sini berarti tidak ada hawa nafsu lagi. Auha. Baru kemudian ila abdihi. Jadi di sini kita lihat kata auha ini berada di awal dan di akhir. Ya. Kita lihat di sini kata auha muncul di sini. Sini juga muncul kata auha. Ya. Di tengah-tengahnya apa? Di tengah-tengahnya adalah abdihi. Jadi fa'auha ila abdi ma'auha. Ila dengan ma ini hanya penyambung saja. Ya. Ini adalah kita sebut sebagai penyambung. Ini huruf jar, ini adalah ma mausulah dalam bahasa Arab. Di fa'auha ila abdi ma'auha. Lalu dia mewahyukan kepada hambanya. Jadi Nabi pada saat itu berstatus, Muhammad berstatus hamba. Apa itu hamba? Berarti tidak ada dirinya. Berarti secara hakiki Muhammad telah menjadi wujud. Artinya sudah secara jiwanya itu nggak ada hawa nafsu. Nggak ada hawa nafsu berarti tidak ada gelap. Tidak ada gelap berarti tidak ada kuditas sebetulnya di dalam jiwanya Nabi. Tentu tubuhnya tetap ada. Ya, tubuhnya tetap ada. Tapi ketika dia naik ke atas, sangat mungkin juga tubuhnya menjadi tidak ada. Makanya dia bisa bergerak dengan sedemikian rupa. Jadi pada saat Nabi bergerak ke atas, sangat mungkin juga tubuhnya tidak ada. Kenapa? Tidak ada kuditas lagi. Karena kalau ada kuditas, dia tidak bisa mendekat kepada cahaya. Karena kuditas tadi adalah identik dengan gelap. Ya, jadi tidak ada lagi apa namanya? Tidak ada lagi kuditas. Lepas, ya, dia luruh, dia lebur, dia fana. Ya. Yang ada hanya Allah. Kenapa? Dari kata abadi. Auha ila abadi, baru kemudian auha. Jadi kata auha sama nih, auha di sini auha juga. Bedanya di sini pendahuluannya fa auha, di sini pendahuluannya ma auha. Auha auha itu dia wahyukan. Ini auha itu dia mewahyukan.
Jadi ini adalah derajat abad, yaitu ketika dia sampai di puncak ini tadi yang kita bicarakan. Nabi di sini. Bagaimana dengan Jibril? Bagaimana dengan malaikat? Malaikat masih punya kualitas. Dan karenanya ketika di sini dia tidak sanggup lagi ke atas. Ya. Kita lihat di sini jemaah sekalian. Jadi ketika dia ke atas dia tidak sanggup lagi. Jibril itu. Ya. Nah, sampai di sana kita lihat. Fa'auha ila abdihi ma'auha. Maka dzabal fuadu maro'a. Maka fuadnya tidak mungkin dusta. Apa arti tidak mungkin dusta? Karena tidak ada lagi yang lain pada saat itu kecuali fuad Nabi. Berarti kan boleh dikata unsur materinya hilang. Ya, kenapa? Karena yang ada fuad saja. Ya, fuad ini lebih dalam daripada qalb. Kalau penyakit di mana tempatnya? Fi qulubihim, bukan fi afidatihim. Kita tidak menemukan kata-kata fi afidatihim maradun. Yang adalah fi qulubihim maradun. Jadi maka dzabal fuadu ma ra'a. Dia maka dzabal fuadnya tidak mungkin mendustakan apa yang dilihatnya. Ya. Di mana apa yang tidak mendustakan? Tidak ada hijab maksudnya. Tidak ada tirai. Apa itu tirai? Ya kualitas. Kualitas semakin tebal kualitas dalam jiwa kita, kita menghadirkan emas, dolar, apa saja dalam jiwa kita itu menjadi kualitas dan itu menjadi hijab. Makanya tadi kita lihat wa izakihim, tugasnya Nabi adalah mensucikan jiwa kita dari kualitas. Karena yang boleh hadir di dalam jiwa kita hanya Sang Maha Ada. Kualitas tidak boleh ada. Jadi maka dzabal fuadu ma ra'a. Baru kemudian afatumarunahu ala ma yara. Apakah kau meragukan apa yang dilihatnya? Lihat apa? Dilihat oleh jiwanya Nabi, yara. Sini adalah ra'a, di sini adalah yara. Di sini ra'a adalah bentuk lampau, di sini adalah yara bentuk present. Ya. Walaqad dan sungguh ra'ahu, dia telah melihatnya. Ya. Nazlatan ukhra, di kali yang lain. Di mana? Inda sidratil muntaha. Di sidratul muntaha. Itu adalah terakhir Jibril bisa sampai di sidratul muntaha. Untuk lebih ke atas lagi tidak sanggup. Hanya sampai di situ Jibril bisa masuk. Sampai apa? Sampai di surga. Indah jannatul ma'wa. Iz yaghsha sidrata ma yaghsha. Sidra itu jemaah sekalian berbahagia, bagi sebagian makhluk termasuk malaikat tadi masih tertutup oleh apa yang menutupinya. Mazagal basar wa mata. Tapi Nabi sudah tembus. Penglihatannya itu tidak mungkin lagi berpaling, tidak mungkin deviasi, tidak mungkin devian. Wa matoga, dan tidak mungkin juga melampaui, tidak mungkin salah, keliru. Ya. Laqad ra'a, benar-benar dia melihat. Ingat, berarti sudah di atas dari Sidratul Muntaha. Ini sudah dengan Baitul Makmur. Sidratul Muntaha tadi apa? Derajat Sidratul Muntaha adalah derajat Jannatul Ma'wa. Kalau derajatnya di atas lagi, jadi sudah dengan min ayatil bil kubra, yang tidak disebutkan lagi apa namanya? Namanya oleh Nabi menyebutnya dengan Telaga Haud. Laqad ra'a min ayatil bil kubra. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Lata wal Uzza di sini adalah pada zaman Nabi disebut nama patung, tapi sebetulnya apa? Lata wal Uzza itu adalah kuditas yang masih mengisi jiwa kita. Dengan demikian, kalau kita ingin mencapai derajat itu, kita harus menghilangkan seluruh kuditas agar apa? Agar tadi kita berada pada posisi fakana qaba qausaini au adna. Jadi marilah kita membersihkan jiwa kita dari kuditas-kuditas itu. Sehingga yang ada dalam jiwa kita cuma satu. Ada. Ada lagi yang lain? Ada Ustadz. Pertanyaan dari Pak Hirul. Nol berarti titik pusat. Jadi kuiditas adalah pusat. Share screen Ustaz. Ah iya betul. Jadi udah benar ya betul. Jadi tapi ini adalah kata-kata nol ini ya. Jadi ada benarnya. Jadi nol berarti titik pusat. Kata titik pusat itu kalau dalam bahasa kita tadi dia tidak bernilai kuditas dan tidak bernilai ada.
Dan tidak ada, ingat tadi itu kata nol di situ atau antara positif dan negatif, antara ada dan tiada. Dan itu hanya berlaku pada kuiditas. Ya. Dengan demikian tidak bisa diartikan sebagai titik pusat. Gitu. Jadi saya artikan titik pusat. Ya. Kenapa? Karena dia adalah kuiditas. Sedangkan kuiditas itu adalah mungkin, yang mungkin tidak ada di titik pusat. Karena titik pusat itu adalah core. Yang namanya core itu tidak boleh tidak ada. Seperti contohnya bangunan. Bangunan itu apa core-nya? The core of bangunan. The core of building misalnya. Adalah beton-betonnya yang menahan itu. Kalau beton-beton itu, tiang-tiang, kolom-kolom itu hilang, ya roboh itu bangunan. Nah, begitu juga. Kalau yang ada itu tidak ada lagi yang lain. Karena yang menyebabkan semuanya ada, karena yang maha ada. Berarti yang menjadi titik pusat itu adalah justru wujud, bukan kuiditas. Begitu. Kata kuiditas tadi itu berada di titik nol, artinya antara 50-50, bisa ada, bisa tidak ada. Bisa diberikan nanti nilai positif, bisa diberikan nilai negatif. Ya, kalau mau diadakan dikasih positif, kalau ditiadakan dikasih nilai negatif. Makanya kita bisa mengatakan meja itu ada, berarti adalah nilainya positif. Di mana positif? Positif dalam wilayah ada. Kita katakan meja itu sudah tidak ada, berarti dia negatif. Negatif dalam apa? Dalam wilayah ada. Gitu. Ketika dia negatif dalam wilayah ada, berarti dia menjadi nol kembali. Gitu. Kemudian dari Pak Burhani. Ya. Pak Burhan, oh iya baru Ustaz. Jadi kata Pak Burhan, kewujudan hakiki itu adalah kemendasaran dan jadi wujud itu hakiki, betul. Jadi wujud itu hakiki adalah mendasar dan mahia itu adalah bayang, betul sekali. Sudah benar ya. Jadi kita sampaikan bahwa mahia itu atau kuiditas itu hanyalah merupakan bayangan. Ya, ini paling bagus kata-kata bayangan. Artinya yang namanya bayangan itu sebenarnya tergantung kepada pohon. Ya. Jadi kalau kita lihat kata bayangan itu tergantung daripada pohon. Ya. Jadi kewujudan hakiki itu adalah maksudnya itu wujud itu menjadi hakiki dan mendasar, sedangkan mahia itu adalah bayangan semata. Seperti itu tidak benar. Jadi kalau kita melihat misalnya bayangan, sebetulnya bayangan itu tidak ada sebetulnya. Ya, yang ada pohon aslinya. Coba kalau dihilangkan pohon aslinya, yang nggak ada bayangannya juga. Kalau tidak ada entitas ada, ya tidak mungkin ada kuiditas. Tidak mungkin ada benda-benda. Dengan demikian, benda-benda ini, kalau kaitannya dengan pohon-pohon tadi, ataukah bayangan, dia hanyalah merupakan bayangan. Jadi shadow saja daripada yang maha tinggi. Jadi kita sebut dengan the shadow of God. Jadi dia adalah bayangan Tuhan saja. Gitu. Ada lagi? Makanya namanya bayangan itu tadi gelap. Ingat, yang namanya bayangan itu gelap. Ya. Ada lagi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata ada dapat dipredikasikan pada kuiditas non materi maupun materi, abstrak atau konkret. Nah, bagaimana dengan apakah kaitannya dengan halaman 63 bait pertama dari bawah, penetapan wujud untuk kuiditas memerlukan dalil dan argumentasi. Nah, apakah yang dimaksud dengan kalimat ini? Misalnya surga ada, neraka ada. Apakah di situ diperlukan dalil dan argumentasi, Ustaz? Maksudnya ini. Mohon pencerahan, Ustaz. Baik, betul sekali. Jadi jawabannya ialah segala sesuatu yang tidak wujud di alam eksternal, tidak wujud di alam, tidak ada di depan mata kita, untuk menunjukkan keberadaan sesuatu di balik panca indera harus atau butuh namanya dalil. Dalil apa? Dalil rasional. Karena kalau tidak butuh dalil, maka semua pembicaraan yang mengada-ada bisa dibenarkan. Seperti misalnya hantu ada, kuntilanak ada. Semuanya nanti orang mengatakan, apalagi itu kalau di barat hantunya pakai jas, lupa namanya tuh.
pampir, kamu gitu kan. Ada pampir misalnya. Ya. Jadi nanti semua cerita-cerita yang tidak masuk akal, yang dongeng, akhirnya dianggap ada semuanya. Kenapa? Karena tidak perlu dalil. Jadi kalau sesuatu itu sifatnya bukan materi dan dikatakan dia ada, dia butuh argumentasi. Maksudnya ada kuditasnya. Kuditas non materi butuh dalil untuk menunjukkan kewujudannya. Ya. Dalil itulah yang menunjukkan kebenarannya itu, bahwa dia benar-benar sang kuditas non materi itu ada. Nah, bagaimana dengan surga dan neraka? Jawabannya benar. Apa bukti rasionalnya? Ya, sebab akibat. Sebab akibat itu adalah rasional. Jadi surga dan neraka kan akibat. Ya. Surga adalah akibat dari orang yang melakukan sebab yang baik di dunia. Sedangkan neraka adalah akibat bagi orang yang melakukan sebab yang buruk di dalam kehidupan ini. Itu secara rasional. Jadi dengan demikian, justru kalau tidak ada surga dan neraka, berarti bahwa dunia ini adalah tunggal dan tidak akan selesai. Kenapa? Tidak ada akibatnya. Ya. Sedangkan kita sudah pelajari bahwa dunia ini adalah bersifat materi, hakikatnya tidak ada, dia akan aus, habis. Fisika modern juga mengakui bahwa bumi ini atau alam semesta akan hancur, namanya Big Crunch. Nah, pertanyaan, apakah kemudian kehidupan itu sudah berhenti sampai di situ? Kalau kita menganggap kehidupan manusia berhenti sampai di situ, ini namanya absurditas untuk kehidupan manusia yang bertumpu pada nilai-nilai, pada virtue, pada value. Maka value dan virtue itu adalah bersifat non-materi. Karena bersifat non-materi, maka ketika alam materi sudah tidak ada, dia akan tetap ada. Tinggal bagaimana nanti di sana wujudnya. Nah, wujudnya adalah menggunakan teori sebab akibat. Begitu, Pak Andi. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama, Pak Andi. Kalau tidak ada jemaah sekalian, kita akhiri sampai di sini dan kita jumpa lagi sebentar pada jam 8:30 untuk pelajaran selanjutnya, yaitu irfan. Ingat jemaah sekalian, yang ikut irfan sebaiknya ikut hikmah juga, bahasa filsafat. Atau yang ikut filsafat bagusnya ikut irfan juga. Kenapa? Karena ini bersambung sebetulnya, bersambung. Ya, tidak bisa dipisahkan. Kalau hikmah ini berbicara tentang penalaran universal, tentang ada, sedangkan kalau di irfan sudah berbicara tentang hal-hal yang sifat partikularitas dari yang ada tadinya, contohnya misalnya walinya, khalifahnya, nabinya, dan sebagainya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.